lah, wala haula wala quwwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, para ustazah. Alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita bisa duduk bersama sharing. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, lidah kita ringan untuk melafalkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimatnya insyaallah. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada manusia mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati pimpinan HRD kita, kemudian personalia dengan timnya lengkap, baik yang hadir maupun tidak. Kemudian para ustaz-ustazah, calon peserta seleksi hafalan Quran 5 juz Yayasan Wakaf Arisalah 2022. Pada kesempatan ini Ana tidak akan menyampaikan fadilah keutamaan tentang menghafal Quran, karena ustazah sudah lebih paham, karena ustazah juga para murabi tahfiz yang sudah menyampaikan hadis-hadisnya, kemudian ayat-ayatnya barangkali kepada anak-anak kita. Stressing kita pada kesempatan ini adalah tentang murajaah wal hifdzu al-mutqan. Nah, itu temanya. Al-murajaah wal hifdzu al-mutqan. Ana coba jelaskan apa yang dimaksud dengan kita maksud dengan tema singkat ini. Pertama, murajaah. Jadi harus kita pahami bersama dulu, dan harus kita samakan persepsi kita tentang murajaah, karena mungkin tidak sama ya. Murajaah masdar dari rojaah. Kemudian yang sulasi mujaradnya dari rojaah, yang artinya kembali. Maka hubungannya dengan hafalan, rojaah artinya kita kembali mengingat hafalan, baik dengan mendengar. Jadi mendengar itu juga bagian dari murojaah. Ustazah sambil masak atau difokuskan duduk, kemudian setel audio atau video tilawah, kemudian mendengarkan, itu murojaah juga. Jadi kembali ya, kembali mengingat baik dengan mendengar, karena ada sebagian orang memang cuma bisa mendengar, tidak bisa baca. Orang buta contohnya. Orang buta kan nggak bisa lihat dia mendengar ya, itu murojaah juga. Kemudian murojaah yang kita maksudkan di sini juga membacanya bisa melihat maupun tanpa melihat. Nah, jadi kedua-duanya harus seimbang. Jadi tidak benar juga orang yang sudah hafal kemudian tidak melihat mushaf. Ya, tidak benar juga. Karena dua-duanya penting. Kenapa? Karena hakikatnya menghafal itu memindahkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat itu ke lidah pertama. Dan kalau ke lidah berarti membaca. Kemudian yang kedua, memindahkan ke otak, memori otak, sehingga tulisan itu nampak. Dan itu tidak mungkin kalau kemudian kita murojaahnya tidak melihat, gitu ya. Jadi tidak bukan berarti dia masih melihat, hafalannya buruk, enggak. Jadi jangan ada persepsi bahwa ketika melihat ada dua orang, satu murojaah pakai mushaf, satu tidak, kemudian kita mengklaim bahwa yang tidak melihat ini lebih bagus. Belum tentu, ya. Nah, belum tentu. Karena ada kelebihan, masing-masing ada kelebihan. Makanya perlu kombinasi, kemudian perimbangan. Artinya ada waktu-waktu kemudian kita murojaah, mengingat hafalan itu melalui mushaf. Kemudian ada waktu-waktu yang juga kita murojaah itu tanpa melihat mushaf. Dan ketika kita meninggalkan mushaf, pasti ada yang nanti yang salah. Artinya kita hafalan sudah bagus, kemudian tidak melihat mushaf lagi, ada yang salah. Apa yang salah? Pertama, letaknya lupa, kita ragu. Dan ini penting ketika kita akan membacakan di hadapan orang. Kita setoran hafalan, bagi orang yang tidak pernah lagi melihat mushaf, sering dia bingung.
Ketika dia baca kemana gitu kan. Ketika dia imam sholat itu penting membayangkan posisinya agar tidak terbayang yang lain, gitu kan? Karena kalau dia tidak terbayang itu, dia terbayang yang lain. Contoh, uangnya sebelum sholat hilang kan? Ketika sholat muncul dia. Kenapa? Karena dia tidak sedang membayangkan mushaf, sehingga pikirannya kemana-mana. Nah, mungkin anak-anak kita juga demikian. Anak-anak yang sudah hafal, kemudian dia tidak lihat-lihat mushaf lagi, atau jarang sekali. Dia murojaah tetap ya, tapi tidak melihat mushaf. Ketika setoran mungkin, atau apalagi ketika lomba. Ketika lomba penting. Ketika lomba, ketika kita tidak, di kepala kita tidak ada bayangan tulisannya itu, mungkin pergi kemana-mana. Seleksi ya. Nah, makanya penting dua-dua. Jadi yang kita maksud dengan murojaah itu bisa mendengar, ya, baik dia memang tidak bisa melihat atau memang sengaja mendengar. Dia waktunya hanya bisa untuk mendengar, untuk membaca tidak. Maka dia dengar, dia putar 24 jam di rumahnya, bisa. Atau dengan melihat mushaf. Melihat mushaf juga bagian dari murojaah. Ahmad Kamil itu dalam satu sesi wawancara disampaikan oleh pembina atau pembimbingnya itu orang Payakumbuh itu, Pak Haji itu. Dia sampaikan bahwa Ahmad Kamil itu tilawah murojaahnya 15 juz sehari. Jadi lihat mushaf. Itu murojaah juga. Jangan kemudian kita dia baca murojaah. Jadi kalau orang yang hafal Quran itu dia baca Quran itu murojaah. Jadi kalau orang yang hafal Quran kemudian yang dibaca ayat yang dia baca itu murojaah. Kenapa? Karena dia nggak mungkin melihat. Paling dia lihat dikit aja. Tidak mungkin sama dengan orang yang tidak hafal, dia membaca pasti betul-betul diperhatikan ini baris apa. Kalau orang yang hafal, dia lihat sekilas saja tuh. Dia nggak lihat barisnya lagi. Ya karena lidahnya tidak otomatis. Ya makanya beda. Maka bagus orang yang murojaah melihat mushaf. Karena nanti lama-lama tulisannya kemudian pindah ke kepala, kemudian juga pindah ke lidahnya. Lidahnya secara otomatis. Itu yang terjadi dengan Ahmad dan Kamil. Jadi Ahmad Kamil itu jarang dia murojaah tanpa lihat Quran. Jadi baca aja. Maka ada istilah begini di sebahagian para guru ya, para pelatih, termasuk Dr. Aiman itu pernah menyatakan begini, siapa yang baca Al-Quran 5 juz sehari, dia tidak akan lupa. Maksudnya yang hafal ya, dia sudah hafal kemudian dia baca, contoh dia hafal 5 juz, seperti sekali sehari selesai 5 juz dia baca aja. Pasti nanti hafalan itu tidak akan hilang. Tapi ini coba perhatikan kuantitasnya 5 juz, bukan 2 halaman. Kan kita sering tanyakan anak ini, antum murojaah berapa sehari? 2 halaman Ustaz. Kalau 2 halaman nggak mungkin. Ya, jadi 5 juz. Jadi itu murojaah. Jadi murojaah itu adalah bisa mendengar, membacanya 2, membaca bil ghaib tanpa melihat Quran, sambil jalan kan nggak mungkin lihat Quran. Nah, sambil jalan atau sedang menunggu kawan dan seterusnya kan nggak mungkin kita atau Ustaz Mutakin sedang bawa mobil kan, kijang di atas kijang. Kalau lihat Quran ula nabrak itu. Nah, maka bil ghaib. Tapi kalau sedang duduk bisa. Duduk kan ada Quran bisa. Baik. Kemudian al-hifzu al-mutqan. Al-hifzu ini diartikan ke bahasa kita ini dengan hafalan. Sebenarnya hafalan itu salah satu makna hifzu saja. Nah, tapi ada makna yang lain, yang kedua adalah menjaga. Nah, jadi hakikatnya kita ini hafiz itu bukan hanya menghafal, tapi juga menjaga. Menjaganya itulah murojaah. Jadi seorang dikatakan betul-betul hafiz itu ketika duanya ada. Dia hafal dan murojaah. Tapi kalau dia hafal saja, hafiz juga. Nah, tapi belum sempurna. Ya. Kalau bahasa ada Ustaz Irsad yang di Darul Hufaz itu, dia hafal tapi tak bunyi. Hafal tapi tak bunyi ini maksudnya ketika dites dia nggak bisa jawab. Ini hafal tak bunyi katanya. Jadi al-hifdzu ini menghafal dan menjaga, memurojaah. Nah, makanya di surat Al-Hijr ayat 9 itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah hafiz gitu ya. Allah hafiz Quran. Tapi hafiz itu bukan Allah menghafal. Allah menjaga. Maka seorang dikatakan hafiz ketika dia hafal
kemudian dia jaga. Itu yang baru hafidh itu ya, dan itu ahlullah wa khassatuh. Jadi kenapa di surat Al-Hijr ayat 9 itu Allah memakai kata inna bukan inni? Ya, karena dalam proses menjaga Al-Qur'an itu Allah melibatkan manusia. Walaupun Allah bisa menjaga sendiri, tapi Allah melibatkan manusia. Jadi ribuan para penghafal Quran, ribuan mushaf gitu ya. Jadi ada mushaf dalam bentuk tulisan kertas. Kemudian ada juga mushaf yang ada di kepala para hafiz di seluruh dunia ini, sehingga Al-Quran itu nggak mungkin dirubah. Nah, jadi hafid menghafal atau menjaga. Cuman ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini tinggal satu makna aja, menghafal ya. Jadi hafiz itu orang yang hafal. Sebenarnya bukan. Ya, mungkin maksudnya nggak lengkap begitu ya. Hafiz itu orang yang hafal nggak lengkap, tapi yang hafal dan memurojaah atau menjaganya. Al-mutqan Al-mutqan, atau sering kita mendengarnya mutqin, sebenarnya bukan mutqin. Hafalan itu bukan mutqin. Hafalan itu mutqan ya. Orangnya mutqin. Ya, jadi hafalan yang mutqan itu tentu hafalan yang betul-betul bisa dihadirkan ketika diuji. Nah, nanti kita akan menilai ini tanggal 9 ini, kita lihat mana ustazah yang mutqan mana tidak. Kita berterima kasih sebenarnya kepada yayasan yang sudah memberikan fasilitas ini. Ini perdana ya, risalah dari 2004, sekarang 2022, sudah 18 tahun. Nah, inilah baru. Ada dulu lomba. Ada lomba ya? Ada lomba ya. Tapi yang seleksi yang kayak ini yang kemudian sudah ditunggu oleh umroh kan hari ini. Jadi ustazah sekarang sudah bisa membayangkan Ka'bah, itu udah agak mulai berani lah. Selama ini kan mungkin kita setengah-setengah, itu ya, separuh-separuh hati kita membayangkan Ka'bah. Sekarang dengan ada seleksi ini kita bisa lebih berani membayangkan Ka'bah. Jadi insya Allah semakin dekat. Insya Allah. Baik para ustazah. Jadi makanya murojaah dengan hafalan yang hafalan yang mutqan itu tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya ada andil kecerdasan, tapi tidak lebih besar daripada murojaah. Secerdas apapun orang, kalau dia tidak rajin murojaah, ya gitu juga nggak bunyi dia. Jadi ada salah seorang siswa kita cerdas, nggak perlu sebutkan namanya, peringkat 1, kemudian nahunya jago, tapi murojaah jarang, susah karena 2 halaman saja setoran susah, tapi dia pintar ya, jadi tidak cukup dengan kepintaran. Tapi ada anak yang sebenarnya dari segi IQ-nya katakanlah gitu, sedang saja, tapi dia mampu. Kemarin ada anak kita yang dia nggak juara, tapi bisa menyelesaikan tasmi itu 5 juz 74,02 menit. 5 juz ya. 5 juz 74,02 menit. Berarti 1 juz itu tidak sampai 15 menit. Nah, ini kalau tidak kuat hafalan nggak mungkin ini. Bisa satu juz 15 menit itu bukan kaleng-kaleng itu hafiznya, betul-betul. Nah, berarti dia memang serius murojaah. Ya, dengan kualitas dan kuantitasnya tentu ya. Ada standar minimal, kemudian dia ikuti itu, kemudian dia lewati dalam durasi rentang waktu yang panjang sehingga itu hasilnya. Jadi memang hafalan yang mutqan lebih ditentukan oleh murojaah, bukan kecerdasan. Baik, tadi kita sampaikan bahwa menghafal itu adalah al-hifdzu itu adalah menghafal dan menjaga. Maka kita katakan menghafal bisa berhenti tapi mengulang tidak. Ya, menghafal bisa berhenti. Menghafal dapat ijazah, si fulan sudah hafal 30 juz, selesai ya, dia nggak menghafal lagi. Tapi yang murojaah atau menjaganya
yang sebenarnya itu juga bagian dari agar dia menjadi seorang hafiz itu tidak pernah berhenti sampai mati pun nggak ya. Itu Al-Mi'sarawi apa ya, pimpinan para maqari gitu ya, Syekh Maqari Mesir itu, dia mesti rutin 5 juz sehari. Katakanlah dia kalau untuk qori untuk para hafiz di Mesir itu beliau ketuanya, dan sampai hari ini beliau masih rutin murojaah 5 juz sehari. Jadi tidak berhenti. Nah kemudian saja dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya begini, hafalan itu kalau di murojaah dia otomatis pasti lancar. Jadi kata kuncinya gitu ya. Maka tadi ada istilah man yaqra'ul Qur'ana khamsan atau khamsata ajza lan yansa. Jadi kalau ada orang yang setiap hari, orang yang hafal ya, kemudian dia baca hafalannya dari mushaf, jadi nggak usah kemudian kita merasa minder murojaah dari mushaf. Itu juga bagian dan malah metode yang sangat efektif untuk bisa mencapai hafalan yang bagus. Ada seorang yang apa ya, di YouTube itu bisa kita lihat, mungkin beliau orang yang hafalannya paling kuat di dunia. Ketika ditanya, dan ternyata yang nanya itu dosen kita dulu. Ana nggak tahu, pas lihat, oh ternyata ya, namanya Sudes, tapi bukan Imam Haramain. Ketika ditanya oleh penguji ini, Syekh Sudes ini, beliau menyebut laki-laki ini mukjizat, ya, mukjizat. Dia murojaah itu memang baca aja. Jadi setiap hari itu dia murojaah tapi pakai jari. Dari Al-Fatihah itu dibaca, diikuti itu terus sampai An-Nas, 5 jam sehari. 5 jam sehari. Udah rutin itu. Jadi setiap hari dia 5 juz, bukan 5 juz ya. Dia 5 jam dan khatam. Jadi 1 juz itu 10 menit. Tiap hari. Tiap hari khatam, tiap hari khatam, tiap hari khatam. 5 juz, 5 juz. Dalam sebuah musabaqah internasional, di akhirnya ditampilkan dia. Kalau nggak salah di Kuwait atau di Dubai. Ditampilkan untuk diuji. Ketika itu dimulailah diuji dia dengan membaca ayat, menyambung, menyebutkan ayat berapanya, baris keberapanya, kemudian dibacakan sebuah ayat, potongan ayat, kemudian diminta dia membacakan ayat ini di beberapa tempat, baca semuanya kalau ada yang mirip. Contoh wa iz qala Musa, berapa wa iz qala Musa di Al-Quran, innallaha ya'murukum, berapa kali di Al-Quran, wadhkur, dan seterusnya, dijawab semua, ya ayuhan nasu, kemudian wamin, dan seterusnya. Sampai kemudian dia diminta untuk membaca ayat sungsang. mundur dari bawah gitu kan, baca ayat paling bawah, naik ke atas, bisa dia. Mundur 100 halaman bacanya, maju 150 halaman sebentar. Semuanya dihafalnya, halamannya, ayatnya. Dia murojaah cuma melihat aja, dia baca. Tapi yang dibaca itu memang yang dia hafal. Dan dia lakukan, dan kuantitasnya memang tidak sembarangannya. Ya, 30 juz sehari dibaca. Diulang terus. Sehingga betul-betul pindah ke lidahnya dan pindah ke otaknya itu. Jadi ketika dia menjawab itu nggak berpikir sama sekali. Karena sudah pindah ke sini dia. Nah, jadi mungkin masih jauh ya. Masih jauh kita, dan mungkin tidak perlu pula kita contoh dia dengan 5 jam sehari itu, karena kalau 5 jam kita murojaah tentu bermasalah nanti dengan SDM. Ya kan? Akhirnya nggak jadi ngajar. Nggak jadi ngajar kan? Habis. Tapi minimal yang 5 juz itu standar. Jadi Anda sampaikan kepada ustazah, kepada anak-anak juga Anda sampaikan. Maka anak-anak itu kalau masih 2 juz anak ketawakan dia ketawa juga. Antum berapa? 2 juz? 2 juz gimana nih? Tambah gitu. Karena
ada sebuah musabaqah di Mesir itu, ada seorang peserta, kalau menurut kita mungkin sudah bagus sekali hafalnya. Tapi menurut jurinya, Syekh Ahmad Samir itu, dia buta, Syekh Ahmad Samir ini. Setelah selesai, kemudian langsung ditanya, antum berapa juz murojaah sehari? Kata dia, sehari 3 juz, Syekh katanya. Kata beliau, zid, tambah katanya. Jadi orang yang sudah bagus pun, kata beliau tambah jangan 3 juz. Jadi kalau orang yang sudah tampil di musabaqah, dan musabaqahnya bukan musabaqah hifzil Quran, tapi musabaqah ahfaz. Ya, musabaqah ahfaz itu di atas musabaqah hifzil Quran, di atas MHQ lagi. Jadi orang udah pilihan hafalannya kuat, ikut di situ. Kalau hifzil Quran, MHQ itu masih ya udah bagus juga ya. Tapi ini di atas itu. Dia murojaah 3 juz, kata Syekhnya tambah. Nah, tentu kita yang hafalan kita yang mungkin di kecamatan saja mungkin kita nggak dipanggilnya oleh orang karena usia udah lewat. Ada alasan. Usia udah lewat. Karena usianya kan 23, saja itu lebih kan. Jadi ada alasan kenapa nggak dipanggil karena usia udah lewat. Dan dia, Masya Allah, katanya tambah. Jadi memang butuh apa ya? Butuh keseriusan, kemudian banyak yang dikorbankannya. Ada yang dikorbankan. Kemudian antara kualitas dan kuantitas. Jadi perlu kuantitas dan kualitas. Maksudnya bagaimana? Dulu ada anak estetik namanya Alwi Dalimunte. Orang Pasaman kayaknya. Alwi Dalimunte ya. Dia hafalnya nggak terlalu banyak, 20 aja, nggak selesai ya, hafalnya nggak selesai gitu. Hari itu dia ikut tafsir bahasa Inggris, hafalan wajibnya 12 juz. Waktu itu karena tiap tahun naik. Waktu itu 12 juz hafalannya, bagus sekali hafalannya. Kemudian tanya, sempat dialog, antum murojaah bagaimana? Katanya dia murojaah itu 2 juz dalam sholat sehari semalam. Dia imam masjid, tapi tentu bukan waktu sholat, dia bukan jadi imam dia baca 2 juz itu. Waktu sholat sunat. Kalau 2 juz waktu sholat langsung diberhentikan dia kan. Jadi dia itu murajaah di sholat sunat itu setiap hari 2 juz. Itu kualitas luar biasa dalam sholat kan. Sisanya di luar tambahan 1 juz. Jadi rutin dia. Sehingga wajar kalau seperti Alwi itu hafalannya sangat bagus, dia lomba jarang nggak menang. Nah, kalau kita menang juga insya Allah, sesekali. Kalau dia jarang nggak menang. Karena dari segi kualitas murojaahnya dalam sholat. Kemudian, itu kualitas ya, kita bicara kualitas. Kemudian berbicara kuantitas, jumlah tadi. Nah, jadi seperti Kamil tadi itu, kemudian Ahmad itu bisa hafalnya sebegitu, karena memang dia murojaah 15 juz, minimal 10 juz. Jadi kata pembimbingnya itu, kalau dia lagi murojaah hadis juga, karena Kamil itu juga menghafal hadis. Jadi sekarang dia menghafal hadis, kalau lagi murojaah hadis, murojaah Qur'annya 10 juz. Ya, jadi minimal 10 juz. Sehingga kalau kita lihat dia tampil di Hafiz Indonesia itu hafalannya begitu kuat, bisa tahu baris-barisnya, sekarang dia di tes baris sudah tahu dia. Baca baris sekian, halaman sekian, tahu dia kan. Itu 10 juz saja. 15 juz. Jadi memang berbanding lurus kuantitas murojaah dengan kualitas hafalan. Jadi tidak mungkin orang secara apapun kemudian kuantitas murojaahnya kurang, kemudian hafalannya akan bagus. Itu nggak mungkin. Jadi kalau kita melihat ada, hafalannya bagus, hebat sekali dia. Tanya dia berapa juz dia murojaah gitu ya, murojaah. Kemudian kecepatan. Yang jarang kita baca adalah tentang kecepatan. Kecepatan ini mungkin salah satu solusi di saat kita punya aktivitas banyak, para guru, para musyrifah gitu ya, ustazah yang mengeluhkan kemudian kita tidak punya waktu. Ya, mengeluhkan tidak punya waktu. Maka dengan kecepatan, jadi murojaah itu sebenarnya tidak, kalau kita pahami bahwa murojaah itu bukan seperti membaca
dalam sholat, maka sebenarnya waktunya tidak banyak, tidak panjang. Mungkin kita selama ini murojaah itu 1 juz 1 jam. Ada dulu pernah natanya santri kita, antum 1 juz butuh waktu berapa murojaah? Kadang sejam, kadang lebih. Nah kalau begitu mungkin kita akan kesulitan mencari waktu. Tapi coba kita membaca dengan hadar, dengan cepat, dan kita latih. Kalau kita latih, nah tadi anak ceritakan itu Husain Al-Abdali itu dia 1 juz itu ternyata cuma butuh 10 menit murojaah itu ya. Jadi kalau begitu sebenarnya yang itu kan tingkatan dia. Kalau bagi dia tentu yang 5 juz itu cuma 50 menit. 50 menit itu kita punya waktu banyak. Kalau bangun sebelum subuh nggak setengah jam selesai itu kan. Kemudian sebelum tidur atau habis maghrib selesai itu targetnya. Atau seperti anak kita yang tadi malam itu yang sudah 15 juz yang bisa 15 menit. Itu dia tasmikkan. Kalau dia baca sendiri mungkin lebih cepat. Artinya kalau 15 menit kan cuma butuh waktu 75 menit. Gitu kan? Kalau 5, kalau 3 kan cuma 45 menit, tidak sampai 1 jam. Jadi sepertinya sudah saatnya kita melatih diri kita untuk bisa murojaah cepat. Nah, mungkin ke anak-anak nanti juga mudah-mudahan ada waktunya juga anak-anak dilatih murojaah cepat. Sehingga keluhan anak-anak selama ini bahwa dia tidak punya waktu murojaah dan baru murojaah ketika ujian dan setelah ujian hilang lagi, itu tidak terulang. Nah, jadi kalau cepat itu bisa rentang 10 sampai 15 menit 1 juznya. Dan itu dilakukan terus. Jadi kalau hafalan kita 5 juz bisa sehari selesai. Baru nanti dia kuat. Gitu ya, dia kuat. Tapi kalau kemudian 5 juz itu tidak diulang-ulang atau mengulangnya cuma setengah juz atau 2 halaman, itu kapan? Ya sampai juz 5, juz 1 lupa lagi kan. Jangan sampai juz 5. Pas murojaah juz 2, juz 1 udah hilang lagi. Akhirnya patah semangat. Ya nggak semangat lagi, hilang motivasi. Kenapa? Ngapain mengulang murojaah juz 2 ini? Juz 1 udah lupa lagi. Nah, makanya kita perlu bertemu dengan ayat itu sesering mungkin. Kalau udah sering itu, sama kita berjalan. Kalau kita ke Simpang Tampak itu kan hafal kita semua itu yang ada di jalan. Karena kita hampir tiap hari ke Simpang Tampak itu kan. Kanan kiri terbayang oleh kita semua. Tapi Jambi, Sairi mungkin sudah mulai lupa dia kiri kanan Jambi itu kan. Karena jarang-jarang ke Jambi. Ya mudah-mudahan kita doakan Heri sesering mungkin bisa ke Jambi, Amel ke Bengkulu insyaallah. Sehingga bisa murojaah jalan maksudnya. Baik, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar kalau bicara kita standar dari para guru kita, mereka menyampaikan memang 5 juz itu bagi yang hafalannya belum kuat itu kayaknya nggak bisa ditawar. Artinya kalau memang kita serius, berarti itu dia standarnya 5. Bagi yang sudah kuat 3 juz standarnya. 3 juz standarnya. Itu kata para guru-guru kita ya, bukan anak. Nah, kemudian tinggal lagi bagaimana konsisten dengan wirid itu. Maksudnya kita mau menargetkan berapa sehari. Kalau memang kita ingin 5 juz, berarti kita konsisten dengan yang 5 juz itu. Atau serendah-rendahnya 5 lah, jangan kurang. Membana. Mana tolong Ustazah jangan kurang dari 3 juz. Apalagi yang hafalannya masih berat. Jadi 3 sampai 5. Lebih boleh. Bagus kalau bisa lebih. Bu Novi, anaknya ditarik di sekolah dan dia memang fokus membina tahfiz. Kemudian Allah balas dengan prestasi-prestasi luar biasa. Di Padang Panjang kemarin Maryam peringkat 120 juz provinsi itu ya. Provinsi. Kemudian kemarin terbaru
di musabaqah Sultan Abdul Aziz Al Saud. Dia juara 1 juga kategori 15 juz nasional. Ya, tapi memang harus ada dikorbankannya. Dia tidak belajar bahasa Inggris. Dia tidak bisa jadi dokter, gitu kan? Dia tidak bisa jadi ekonom karena dia fokus itu. Apalagi menjadi kepala HRD kan nggak mungkin. Nggak mungkin dia. Tapi ada yang dikorbankannya, tapi dia dapat. Maka itu yang disampaikan oleh Syekh Aiman Suhaid. Ra'al khaira fid dunya wal akhirah. Gitu. Orang tuanya senang secara materi, masya Allah, jangan ditanya. Dan usianya masih produktif, baru 12 atau 13 tahun. Kalau standar maksimal MTQ itu 23 usianya, dia masih bisa. Dan kemungkinan dia akan mewakili Indonesia untuk internasional, karena dia sudah juara 1 kemarin. Luar biasa. Baik, para ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa Ana sampaikan. Ana khawatir nih mengajar ikan berenang. Karena para ustazah juga orang luar biasa. Sekedar sharing saja dan berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ana pribadi yang menyampaikan dan para ustazah insyaallah.